Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad FPI, yang kami hormati Bapak Ustaz Asifur FPI, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Kautsar Bapak Isin Widodo beserta pengurus yayasan lainnya, yang kami hormati Ketua Al-Kautsar Bapak Haji Hasmansyah beserta pengurus pendidikan lainnya, yang kami hormati Ketua PHRI Al-Kautsar Bapak Ayon Mulyana Samyadoko, yang kami hormati Ketua RT 14 Yayasan Sosial Bapak Ismadi, dan yang kami hormati seluruh orang tua Bapak dan Ibu Majelis Taklim Al-Kautsar beserta seluruh jemaah yang hadir pada sore hari ini dan tidak acara kami sudah menjadi marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, di mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan Jumat dan juga bersama di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. suara ini bau banget. Mudah-mudahan kita selalu umatnya Pakai gini jadi amin ya rabbal alamin. Perkenalkan kami selaku mengajarkan sejumlah acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambungan dengan kami sendiri, yang ketiga harusnya saya buat dari satu ini, yang keempat penduduk, dan yang kelima menantikan dari keluarga bersama. Marilah kita mulai pada sore hari ini acara yang pertama pembukaan. Mari kita mulai kegiatan sore hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu acara sambutan dan takbir masjid kepada Bapak Haji Hasmansyah waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Pak Ustaz Ustaz Hasim, para sepuh, sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, undangan, kita semua, Allah Subhanahu yang kita menjadikan diberikan semoga kita semua alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul di sini dengan niat yang baik, menjalani silaturahmi yang baik, mengadakan mengusulkan sekaligus buka bersama yang mana kegiatan ini sudah berjalan selama 2 kali atau 2 tahun. Kegiatan ini kami laksanakan di Ramadan tahun 2020 bertepatan dengan 17 Ramadan yang mana diriwayatkan bahwa pada malam hari
turunnya pertama kali Al-Quran di dunia ini yang diterima oleh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang mana pada ini mau menyebabkan diri hadir bersama di Masjid Al-Quran kita ini. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga ibu-ibu yang meringankan tangannya untuk membuat konsumsi pada kegiatan pokok bersama ini. Mudah-mudahan ibu semua, bapak semua bertambah dan Allah memberikan kemudahan segala dosanya. Amin. Dan kita semua rezekinya. Amin. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kepada seluruh jemaah, insya Allah Masjid Al-Kausar sudah akan memulai menerima zakat kita yang zakat. Jadi diharapkan kepada seluruh jemaah agar membayar zakat secepat mungkin sehingga tidak kembali kepada pengurus PJ Al-Kausar, karena biasa-biasa kalau data kita itu dan kita harus berkaitan. Jadi kasihan Pak saya memiliki nama Pak dari hasil malam. Jadi kalau bisa aku ini sama-sama membayar zakat kita dari zakat ini lebih cepat, lebih baik dari kalau panitia sampai malam. Kemudian saya memberikan beberapa maaf yang sebesar-besarnya kepada negara ini dan perjuangan kalau tidak ada kedengarannya mudah-mudahan bapak-bapak ibu dari Jakarta dialami dengan ini yang saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji semuanya untuk atas sambutannya yang sangat luar biasa sehingga membuat kita selalu bersemangat untuk mengembangkan kecintaan kita ini. Untuk selanjutnya saya ingin tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz PPD dan sekaligus diikuti dengan doa kepada Ustaz Muhammad dan kepada kami persilakan. Duduk. Keyakinan kita terhadap Al-Quran. Yakin tidak Al-Quran dari Allah? Yakin, sudah pasti yakin lah. Meskipun yang jarang baca Quran, kalau ditanya yakin dah, jawabannya yakin. Misalnya, itu kalau sudah pertanyaannya yakin itu tetap yakin. Orang percaya terhadap Al-Quran, satu, otomatis yakin bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah. Nah, kalau Al-Quran itu bersumber dari Allah, maka yakin bahwa isinya pasti dijaga oleh Allah. Kalau kita sudah yakin isinya dijaga oleh Allah, maka kita wajib yakin bahwa Al-Quran pasti benar. Ini ada tiga nih. Jadi konsekuensi ketika kita percaya terhadap Al-Quran, beriman terhadap kitab, satu, yakin bahwa Al-Quran itu sumbernya dari Allah, yakin bahwa Allah itu akan menjaga isinya, yakin bahwa isi Al-Quran pasti benar. Oke, nanti sebelum kita masuk kebenarannya seperti apa, kalau kita melihat dari sejarah turunnya Al-Quran itu pada saat perang Badar. Jadi perang Badar itu turun Al-Quran. Tapi lagi-lagi bahwa ini sejarah.
Terlepas dari itu semua, yang terpenting 3 tadi. Keyakinan kita terhadap Al-Quran membawa kita kepada yakin bahwa isi Al-Quran pasti benar. Ketika kita meyakini Al-Quran pasti benar, maka kita tidak pernah ragu untuk melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Quran. Itu poinnya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, tetapi dalam makna Al-Quran, isi kandungan Al-Quran itu paling tidak ada 2. Ada yang bersifat qat'i, ada yang bersifat dhanni. Kalau yang bersifat qat'i, maka jelas artinya itu, tidak bisa yang lain. Ketika kita tidak percaya dengan makna itu, maka kita namanya mengingkari Al-Quran. Saya ulangi, Al-Quran itu ada yang maknanya qat'i, ada yang maknanya dhanni. Kalau qat'i udah pasti itu. Contohnya, qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Ada enggak makna lain? Berani makna lain? Qat'i itu tidak bisa ditawar-menawar. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti mati. Udah jelas kan? Ada yang bisa nawar? Udah pasti lah, maknanya mati itu jelas mati. Tapi ketika Al-Quran yang begini, إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى آخره. Allah menyampaikan kepada Nabi Isa, inni mutawaffika, Allah ngasih tahu ajalnya. Wa rafi'uka, kemudian Allah angkat kamu. Ada yang meyakini bahwa Nabi Isa itu diwafatkan oleh Allah, karena tidak mungkin diangkat ke atas masih hidup. Kata yang satu. Kata yang satunya, loh, Allah jangan dibatasi kemampuannya. Mau diangkat sama badannya, mau diangkat ruhnya, itu urusan Allah. Jadi yang dimaksud warafi'uka itu, yang satu menganggap diangkat ke atas badannya, yang satu dimuliakan. Nah, ini namanya isi kandungan Al-Quran yang bersifat dzon. Nah, kalau isi kandungan Al-Quran yang bersifat dzon, manakala kita tidak mengikuti makna yang ini, itu tidak bisa disebut kita ingkar kepada Al-Quran. Ini penting, Pak. Karena zaman sekarang itu ngeri-ngeri sedap. Saya tidak sebutkan nama, tapi pasti sudah tahu. Ada orang disumpah pakai Al-Quran, disumpah demi Allah, bla 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 bla. Lalu dia bilang, kalau Anda tidak percaya dengan dia, berarti Anda tidak percaya dengan Al-Quran. Nggak bisa dong. Kepercayaan orang tadi, ini kan ada orang nih bersumpah menyatakan bahwa ABC lah, Bapak tahu lah, saya ngomong jadi ribah nanti. Bersumpah bahwa menyatakan ABC, yakin disumpah pakai Quran. Setelah disumpah pakai Quran, ayo, kalau bapak tidak percaya sama si A, berarti bapak tidak percaya sama Al-Quran. Ya enggak bisa dong. Jangankan yang seperti itu, wong jelas-jelas Al-Qur'annya saja kita untuk yang bersifat zon, maka ketidakikutan kita terhadap makna yang satu bukan berarti kita ingkar kepada Al-Qur'an. Harus jelas dulu. Kita tidak bisa, ini Al-Qur'an bapak tidak percaya, kafir, tidak bisa. Ada orang di jalan, ucapkan Allahu Akbar. Untuk apa? Ucapkan Allahu Akbar. Iya, untuk apa? Loh, ente muslim atau kafir? Loh, saya muslim. Buktinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan bahaya kalau orang fokus kepada bahwa Al-Quran itu satu makna.
Bapak-bapak ngikut mazhab siapa? Wah, enggak tahu Pak, saya enggak kenal mazhab. Ya sudah, kita itu pasti bermazhab. Dipastikan kita ini bermazhab. Al-Quran yang seluas itu, hadis yang menyebar secara tak beraturan, dalam arti tak kemana-mana, itu kanal keluarnya, kerannya itu nggak lewat dari 4 orang itu. Maliki, Imam Malik, Abu Hanifah dulu ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu hadis yang beribu-ribu jumlahnya, itu keran untuk menuju kita tuh nggak lewat dari yang berempat itu. Yang saya kenal, bisa jadi lebih. Ya, artinya untuk menuju kita pasti melewati itu. Misalnya ada orang bilang begini, saya sih mau istinbat hukum langsung dari Al-Quran. Monggo kalau bisa. Ini saya gambarkan komputer Pak, komputer. Bayangkan komputer itu Al-Quran. Komputer itu tidak bisa dipakai Pak, tanda kutip benda mati. Barang ini bisa dipakai kalau ada OS-nya, operasi sistemnya kan. Ada Microsoft Windows, ada Linux, ada mungkin Android termasuk OS itu, Android, ada Max apa. Saya tidak mau pakai OS itu, saya mau bikin sendiri, silahkan. Tapi bisa enggak? Kalau enggak bisa, yuk ikut OS yang ada. Lah, Al-Quran itu ada OS-nya Pak. Al-Quran dengan hadis itu enggak bisa kita pahami langsung, enggak bisa. Kayak sekarang nih bulan puasa, apa itu? Naumul shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Lalu berpikir bahwa kita disuruh tidur, enggak bisa. Ada lagi, bau mulutnya orang yang berpuasa itu di mata Allah tetap baik seperti minyak kasturi. Lantas berpikir bahwa puasa itu diharamkan sikat gigi misalnya, enggak bisa. Maknanya apa hadis 2 itu? Maknanya itu kayak apa ya? Metafor Pak, metafora atau apa majas itu? Artinya bahwa orang puasa itu kondisi apapun di mata Allah baik gitu Pak. Bau mulutnya kek, mau tidurnya kek, baik. Tidurnya aja baik, apalagi meleknya, maknanya kan begitu. Lantas kalau naum suami ibadah, lantas kita berpikir bahwa disuruh tidur, ya di situ makna yang tidak pas. Mohon maaf, ada hadis jorok lah, jorok dalam artian seksual. Dalam hadis itu Nabi tidak pernah melihat Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak pernah melihat Nabi. Bingung nggak lah? Lah, masa Nabi sama Siti Aisyah diam-diaman nggak melihat-lihatan? Ternyata tidak pernah melihat, maaf, kemaluan masing-masing. Kenapa dibuang? Jorok. Kadang-kadang fa'il itu dibuang. Kayak misalnya khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa diciptakan siapa? Al insanu manusia, dha'ifa dalam keadaan lemah. Lo yang ciptakan siapa? Kok nggak disebut? Udah mafhum, nggak usah disebut juga. Pasti yang ciptakan itu Allah. Ini Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran itu kalau ngambil dari terjemah tidak mampu kita mengambil. Kayak biasa saya guyon-guyon kemarin, bahasa salah satu ya, saya tidak tahu kalau bahasa Melayu kekayaannya seperti apa. Salah satu yang mampu memaknai Al-Quran lebih dalam itu salah satunya itu bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu jatuh kalau ke depan beda Pak. Jatuh kedusuk ngono ya. Ada bilang kedelungup. Kalau jatuhnya ke belakang geblak. Kalau jatuhnya ke samping limpang. Kalau jatuhnya muter munting.
Cinta, bahasa cinta. Cinta bahasa Arab itu ada 9 tingkatan, Pak. 9 tingkatan. Ada yang tinggi itu namanya walih. Walih itu ketika udah cinta, yang lain terlupakan semua. Tapi ketika diartikan pakai bahasa Indonesia, cinta. Makanya ada ulama, ada Habib, apa istilahnya? Jazab ya. Jazab, majzub. Jazab itu rasa cinta apa ya, sampai melupakan lainnya, sehingga terkesan seperti, maaf, orang gila. Lah untuk orang-orang tertentu dilihat dulu dia anak siapa, ilmunya seperti apa. Di Lirboyo itu namanya Gus Akhlis ya. Bakhlis ya. Cak Akhlis itu jazab. Itu kalau ketemu beliau ada saja dia masuk ke mana rumah makan tuh Pak, duduk makan tantem, udah tuh pergi nggak bayar, nyelonong aja. Kita melihatnya kan kayak orang nggak waras, tapi setelah ditinggal tahu-tahu yang pokoknya luar biasa. Orang-orang seperti itu jazab, itu cinta sudah terlalu tinggi. Kadang pada kasus tertentu pernah, itu guru saya sendiri yang cerita, pas lagi ngaji kitab Pak, pas lagi ngaji kitab, tahu-tahu beliau datang itu langsung kitab tuh diambilin semua, dimasukkan ke sumur. Aneh, dia sudah lepas kontrol dari itu. Tapi kalau kaum yang rasional tidak mau pakai gitu ya, hal-hal seperti itu tidak mau pakai. Kembali kepada makna Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, untuk memaknai Al-Quran itu kita di sini ini levelnya masih jauh. Kita di sini, termasuk saya, termasuk Pak Asif, itu levelnya baru ngikut. Lah ngikut itu disebut tabi' atau disebut taklid. Jadi kita taklid itu boleh. Justru kita nggak boleh kalau ujuk-ujuk langsung istinbat hukum atau mengambil hukum langsung dari Al-Quran. Diragukan. Lah baca aja kita masih belepotan di patokan ya. Saya bareng-bareng Panginyongan ini baca Quran, udah deh, gak usah tinggi-tinggi deh, gak usah tafsir ini itu dah, alif bata dulu dah, itu aja sudah wang. Gimana Pak Ade Bambang, asik kan ngaji itu? Iya, baca Quran itu kok salah panjang pendeknya, di tempat-tempat tertentu itu bermasalah. Kola dibaca kola, masalah. Kalau kola yang ngomong satu, kalau kola yang ngomong dua, kolu yang ngomong banyak. Kita baca kola inni a'lamu ma la ta'lamun. Kola berkata Allah, ini sesungguhnya aku satu, a'lamu lebih tahu ma terhadap sesuatu la ta'lamun yang kamu tidak ketahui. Oh, kita bacanya kola, seakan kita menyatakan bahwa isi dari kola itu dua. Nah isinya siapa? Allah. Masalah. Jadi satu sisi ngaji kuping tinggi-tinggi boleh, jangan lupakan baca Al-Quran pelan-pelan. Apakah salah harus takut? Nggak usah takut. Justru yang dicari itu kalau ngaji sama guru salahnya. Kalau benernya ngapain dicari? Yang kita cari justru salahnya. Bapak Ibu sekalian, jadi gitu kandungannya. Kandungan Al-Quran itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Manakala qat'i maknanya hanya satu itu, ketika kita tidak percaya dengan makna itu, kita ingkar kepada Al-Quran. Tapi ketika ada makna yang dhanni, ada memiliki beberapa makna, memungkinkan beberapa makna, maka ketidakngikutan kita terhadap makna tertentu bukan berarti kita ingkar kepada Al-Quran.
Quran. Ikut madhab Syafi'i bukan berarti ingkar Al-Quran, karena Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali semuanya itu rujukannya hadis, Al-Quran dan hadis. Yang membedakan apa? Tafsirannya yang beda. Kayak misalnya gini, menafsiri ini ada istilah terjemah, di atasnya tafsir, di atasnya lagi takwil. Ada sebagian kaum yang tidak mau mentakwil, tidak berani dia. Pokoknya yadullah ya tangan Allah. Yang satu, ngeri banget kok disebut tangan Allah, lalu ngebayangin Allah punya tangan. Ngeri itu termasuk mujassimah, menjisimkan Allah. Bahaya itu, masalah itu. Terus maknanya apa? Yang tadinya tangan dimaknai kekuasaan Allah, untuk menggiring akal kita jangan sampai bayangkan Allah duduk di arsy, lalu dibayangkan lagi duduk. Itu bahaya itu. Membayangkan Allah itu dibuang jauh-jauh bayangan itu. Makanya ketika memaknai wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wajaa dan datang sopo rabbuka utusan Tuhan. Tidak berani kalau sebut saja yang kaum tradisional itu mengartikan jaa datang rabbuka Tuhan itu tidak berani. Lalu kebayang wajah rabbuka Allah datang wal malaku bareng malaikat sofan sofa baris. Lalu Bapak Ibu membayangkan seperti Pak Bupati sama Forkopimda datang. Itu bahaya itu. Maka menghindari itu rabbuka ditakwil menjadi utusan Allah. Loh, kan rabbuka jelas Allah, kenapa jadi utusan Allah? Ngeri, Pak. Maknanya tadi ke arah sana. Maaf, jam berapa ya? Hah? 5 menit lagi? Oh, 15 menit lagi? Kira 5 menit lagi? Saya mohon maaf, tidak kelihatan, Pak. Mata saya alhamdulillah dikasih agak tebal. Sampai mana tadi? Wajah Arab ditakwil menjadi. Kenapa? Alasannya udah biasa, Pak. Kayak gini. Alhamdulillah pas saya kerja kan dapat rezeki saya dari Pak Asman Syah. Betul gak Pak Asman saya ngasih saya rezeki? Ya enggak lah, dia ngasih Allah. Tapi boleh enggak alhamdulillah saya dapat rezeki dari Pak Asman Syah? Boleh enggak? Boleh. Masa saya bilang alhamdulillah saya dapat gaji dari Allah? Di mana kantornya, Bro? Gaji ya gaji dari mana? Gaji ya dari Pimpro, gaji dari Bupati, katakanlah begitu. Masa saya dapat gaji dari Allah? Itu prosesnya gimana? Maka menyebutkan gaji dari bos itu boleh. Saya dulu waktu kecil ketemu sama teman-teman yang lagi ngejos. Siapa saya mau minjem sendok, Pak, saya ingat betul. Bang, pinjam sendok. Jangan minjam ke saya, minjam ke Allah. Astagfirullah. Minjem sendok ke Allah itu bukan justru mengagungkan, malah mengecilkan Allah. Jangan salah. Masa Allah nyoh sendok ngeri dah, ngeri. Semakin kita memperjelas semakin mengecilkan Allah. Kalau kita berbicara nahu, di nahu itu ada walamun au ainun bima qad futiha halqi siwa dhabi syudzudi tadha walamun au ainun ketika fiil itu mengikuti wazan fa'ala yaf'alu itu biasanya ain fiil lam fiilnya berupa huruf halak. Contohnya qara'a yaqra'u, sa'ala yas'alu, dakhala yadkhulu. Kenapa tidak yadkhulu? Padahal aturannya dakhala yadkhulu, kok yadkhulu? Maka dibahaslah ada mukhalifun lil qiyas dunal istimal, mukhalifun lil istimal dunal qiyas. Simpelnya ginilah,
simpelnya nih, bahasa tadi nih. Bahasa itu ada yang salah tapi kaprah. Nak penginai, aku ke SP7, ngapain? Manjat kelapa. Salah enggak manjat kelapa? Salah. Tapi Bapak paham enggak dengan kalimat itu? Iya kan, tidak mungkin manjat kelapa lalu bulat kita panjat, nggak mungkin. Kita sudah paham, itu bahasanya namanya salah tapi sudah mafhum. Pinjam korek, tidak perlu diperjelas. Pinjam isinya korek, nggak perlu. Itu perlunya ilmu nahwu. Walamun awainu bima qad futiha hal tiswa bi syududi tadhuha. Ada lagi misalnya kok ghoza yaghzu ghozwan, ghoza ndak ada wawunya, yaghzu ghozwan. Lah w ini dari mana ini? Dibahas, ilmunya namanya ilmu i'lal. Ternyata ghoza itu ghozawa ala wazni fa'ala qulibatil wawu alifan litaharruki wa fi tamakul fasara. Ghoza itu ada bahasannya. Lafaz Allah, lafaz Allah itu berasal dari kata ilahun, Tuhan. Lah Tuhan itu orang dulu juga kenal Tuhan, maka dimakrifatkan, dikasih alif lam. Al ilahu yang tadinya hun jadi al ilahu, hamzahnya dibuang jadi allahu, ditabdil jadi Allahu. Bahas Allah saja tuh banyak. Nanti ada dalam itu wa kullu naumin maqsmani salimun summa ghairu salimin buni fasalimun fi'lul ladzi qasalima huruful usul fihi qadiyama, membahas tentang muktal, tentang huruf ilat. Wih, pokoknya luar biasa. Di pesantren itu ya, itu makanannya. Makanya kalau ada anak baru lulus aliyah berani bilang Pak Asif bid'ah, jewer aja. Jewer aja. Cebok pun belum bisa bersih lah, mau nak ngomong membid'ahkan khotimul ma'had. Khotimul apa lali ya? Iya, khotimul majlis di bid'ah nih. Panjang itu ketika kita ngomong agama itu panjang urusannya itu. Tadi wong minjem korek harus diperjelas, minta isinya korek nggak perlu, barang itu sudah mampu. Nanti kalau minta isinya korek, mintanya seberapa? Bingung dong. Tapi kalau minjem selesai. Masak bubur salah sih, tapi kita sudah paham maksudnya masak nasi airnya agak banyak sehingga menjadi benyek, dinamakan bubur. Banyak ada orang ketemu, wah ini terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad, mengkultuskan nanti sampai menuhankan, enggak bakal. Ya Nabi salam alaika, ada asyraqal badru alaina, asyraqal syaroko, nongol, itulah kira-kira datang, muncul. Asyraqal badru, bulan muncul, alaina kepada kita, maksudnya ada bulan datang. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Misla husnik ma ra'aina, misla husnik, tidak ada orang yang bagusnya kayak Nabi Muhammad. Ma ra'aina, kami itu tidak pernah nengok ada orang lebih bagus. Itu kan ujian. Tapi apakah mengkultuskan sampai menuhankan? Enggak bakal. Kenapa? Kita punya satu lafaz yang tidak mungkin mengantarkan kita kepada menuhankan Nabi Muhammad, yakni Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma Allah salli ala Muhammad. Setinggi apapun kita mengkultuskan Nabi, tetap Allahumma salli ala Muhammad. Allah tetap Allah, Nabi Muhammad tetap Nabi Muhammad. Itu kehebatan sholawat yang mampu menyelamatkan umat Islam dari keterjadian yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu yang pada akhirnya menuhankan nabinya. Bapak Ibu sekalian,
harapannya setelah mengetahui ini Bapak Ibu semakin ingin belajar Al-Quran, semakin merasa tidak mengerti Al-Quran, sehingga mau belajar Al-Quran dan mengajak anak-anaknya untuk belajar Al-Quran. Berapa menit lagi? Pas, alhamdulillah. Jadi harapannya nuzulul Quran itu bukan makan-makannya. Makan penting juga, Pak. Penting juga kalau udah makan heboh nanti kita. Yang penting itu setelah ini ghirah kita untuk mempelajari Al-Quran itu bertambah. Mudah-mudahan itu bisa, terutama yang saya sendiri, mudah-mudahan terusnya makin pateng, belajarnya makin rajin, mengajarnya tidak pernah bosan. Berapapun orang saya tidak pernah melihat, biar satu di depan saya tunggu. Saya ngajar Quran itu dari SMP kelas 2. Yang saya ajarin mulai anak TK sampai guru ngaji. Ketika SMP saya sudah mengajarkan itu di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan umur kita berkah, sehingga pada saat tiba saatnya kita dipanggil oleh Allah, posisi kita pada posisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat Allah SWT bila yang mendapat Al-Quran dan juga mendapat kasih cinta dan apabila terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya khusus kepada Al-Quran yang akan dibimbing oleh Bapak dan Saudara Wakil dan Tuhan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis juara 2 deh. Habis juara 2 aja. Zamel sih ikut-ikut.
اللهم إني أسألك من رحمتك وأسألك من رحمتك والسلامة من الرزق والغنيمة من الجود والفوز بالجنة اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اصلح لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وبطاعتك مع الذل بك جنتك ومن يهديك وحكم علينا صبرك ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أعطيتنا ولا تغفر بسامنا ولا تغفر على مغفرنا وانصرنا على من أعدنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل محمدنا ولا تنظر بنا ولا تسلط علينا ولا تجعلنا اللهم لا تجعل غفرنا ولا تحرم شرفتنا ولا تجعل أولينا ولا تجعل أولينا وآخر إلى أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله Jelas ya ngomong. Jelas.